Sebelum masuk ke episode 15, Mimin akan recap sedikit episode 14. Dikarenakan episode 14 kemarin Mimin tidak upload untuk videonya. Pada episode 14 kemarin menceritakan Gardar yang telah tumbang melawan Snake. Dan pada akhirnya Gardar dibawa ke markas para penjaga untuk diadili kemudian hari. Snake yang berhasil menangkap Gardar memperingatkan Arnis, Thorfinn, dan Einar untuk jangan ikut campur. Kemudian pada malam hari terlihat Arnis diam-diam pergi meninggalkan rumah Tuan Ladang dan berniat untuk menemui Gardar. Apakah Arnis akan berhasil menemui Gardar? Vinland Saga Season 2 Episode 15 Pengampunan. Terlihat Arnis telah tiba di depan gerbang markas penjaga. Snake dan Fog yang meninggalkan markas penjaga langsung bertemu dengan Arnis. Melihat Arnis berada di sana, Snake langsung membuang muka. Begitu juga dengan Arnis yang melihat Snake berada di depannya, langsung berjalan menemui Snake dan memohon kepada Snake agar dirinya bisa merawat luka Gardar. Snake pun mengatakan kepada Arnis bahwa ia tidak sudi kalau Gardar dirawat dikarenakan Gardar telah membunuh anak buahnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Snake meninggalkan Arnis untuk menemui istri kecil dan menyuruh anak buahnya untuk mengantar Arnis kembali ke rumah Tuan Ladang. Kita sebut saja anak buah Snake yang satu ini Johnny. Arnis yang telah ditinggalkan oleh Snake memohon kepada Johnny untuk membiarkannya bertemu dengan Gardar. Arnis juga berjanji hanya akan merawat luka Gardar dan tidak akan membebaskannya. Si Johnny yang melihat kecantikan Arnis pun tidak bisa menolak permintaannya dan langsung mengantarnya ke tempat Gardar. Terlihat Johnny dan Arnis telah sampai di tempat penahanan Gardar. Johnny juga mengatakan kepada penjaga lain bahwa Snake telah memberikan izin untuk merawat luka Gardar. Setelah sampai, Arnis langsung berlari menemui Gardar. Si Arnis yang ingin merawat Gardar meminta kepada penjaga untuk melonggarkan ikatan tali Gardar, dikarenakan Arnis tidak bisa merawatnya dengan ikatan tali yang ketat. Si penjaga menjawab kalau mereka tidak bisa melakukannya. Si penjaga juga mengatakan kepada Arnis kalau Arnis bisa merawat anggota badannya yang tidak terikat. Gardar yang telah babak belur memanggil Arnis dan meminta maaf. Gardar juga bersumpah tidak akan meninggalkan Arnis dan Hjalti lagi. Arnis yang melihat suaminya babak belur dan meminta maaf tidak dapat membendung air matanya. Gardar yang melihat Arnis menangis meminta maaf karena telah mengingatkan tentang masa lalunya yang kelam. Gardar pun juga mengajak Arnis untuk memulai kembali dari awal seperti dulu lagi. Dan yang perlu dilakukan Arnis sekarang adalah membebaskan Gardar dari tali yang mengikatnya. Arnis yang mendengar hal tersebut malah menangis sejadi-jadinya sambil memohon maaf kepada Gardar. Salah satu penjaga mengajak untuk masuk ke dalam markas dikarenakan hujan mulai turun. Johnny yang mendengar hal tersebut mengatakan kalau Snake menyuruh para penjaga untuk mengawasi Gardar. Penjaga lain pun mengatakan satu orang cukup untuk menjaga orang yang diikat. Lagi pula Johnny lah yang membawa wanita itu ke sini. Jadi seharusnya Johnny yang mengawasi mereka. Mendengar hal tersebut, si Johnny hanya bisa pasrah. Johnny bertanya kepada Arnis apakah sudah selesai. Sambil mendekati Gardar dan Arnis, Johnny mengatakan kalau hanya itu waktu yang bisa diberikannya. Dan Johnny pun memegang pundak Arnis. Tapi tiba-tiba Gardar melompat dan menggigit leher Johnny. Ternyata Gardar tidak hanya menggigit leher Johnny, tapi mengoyaknya. Johnny yang lehernya sobek pun tewas seketika. Gardar langsung menyuruh Arnis untuk mengambil pisau di pinggang Johnny dan segera memotong tali yang mengikatnya. Gardar pun menyuruh Arnis untuk bergegas, dikarenakan para penjaga telah mengetahui tragedi tersebut. Gardar yang melihat Arnis pelongo-pelongo mengatakan, "Cepat potong taliku, atau mereka akan membunuh kita berdua." Hujan pun semakin deras dan pembantaian akan terjadi. Selang beberapa waktu setelah kejadian Gardar dan Arnis yang berusaha kabur,
Terlihat Snake telah sampai di tempat Gardar ditahan. Snake yang berada di sana lagi-lagi dikagetkan dengan anak buahnya yang sudah terbantai habis tak tersisa. Snake pun mengatakan, "Dasar bodoh, berapa kali sudah kubilang untuk tidak lengah." Salah satu anak buah Snake menemukan sebuah pedang yang darahnya sudah terbasuh dan di ujungnya ada sisa lemak. Anak buah tersebut juga memastikan bahwa Gardar telah tertusuk. Snake yang mengetahui hal tersebut langsung mengajak anak buahnya pergi dan memburu Gardar. Snake juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Gardar di saat terlihat. Panel pun berganti di tempat peristirahatan Einar dan Thorfinn. Terlihat Einar yang menatap langit malam di tengah hujan yang mengguyur. Malam yang hujan pun berganti pagi yang cerah. Thorfinn datang menyapa Einar dan mengatakan, "Tidak bisa tidur, Einar?" Einar juga menjawab, "Sama denganmu, Thorfinn. Aku bisa tahu dari kurangnya erangan mimpi burukmu." Einar mengatakan bahwa Thorfinn telah mengawasinya, dikarenakan Thorfinn khawatir kalau Einar melakukan hal yang sembrono. Einar juga mengatakan kalau dirinya tidak akan melakukannya karena tidak mau menyusahkan Arnis. Thorfinn yang mengetahui keadaan Arnis merasa kasihan karena Arnis telah kehilangan keluarganya dan menjadi budak dalam 1 hari. Einar pun berkata, "Kenapa orang tak bersalah selalu paling menderita? Ini tidak benar." Mendengar perkataan tersebut, Thorfinn merasa sedih karena dulunya Thorfinn cuma membunuh dan membawa penderitaan ke orang lain sampai sekarang. Thorfinn juga mengatakan, dulu angan-angan seperti itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Thorfinn juga bingung bagaimana bisa dirinya membunuh banyak orang tanpa prihatin sedikit pun. Mendengar hal tersebut, Einar tak bisa membayangkannya. Bagi Einar, Thorfinn adalah orang terakhir yang dibayangkannya sebagai orang yang haus darah. Einar pun jadi teringat perkataan Thorfinn dahulu. Thorfinn pernah mengatakan, "Aku ingin tahu apakah ada cara untuk memusnahkan perang dan perbudakan dari dunia ini." Bagi Einar, itu adalah hal yang mustahil. Einar pun meminta pendapat Thorfinn tentang hal tersebut, dikarenakan Thorfinn memiliki pengalaman sebagai prajurit dan budak. Apa menurut Thorfinn itu mungkin dunia tanpa perang dan perbudakan? Thorfinn pun menjawab dan mengatakan bahwa dirinya hanya bisa bicara dari pengalaman. Tapi memang sudah fakta kalau perang membawa lebih banyak budak, sama seperti Arnis yang kalah dalam perang harus terkutuk menjadi budak. Jadi sulit untuk berpikir kalau perang dan perdagangan budak dapat dipisahkan. Logikanya, jika jumlah peperangan dikurangi, maka jumlah budak pun juga akan berkurang. Tapi orang Norse tidak berpikir kalau perang adalah hal buruk. Begitu juga dengan Thorfinn yang dulu. Orang Norse dinilai dari kekayaan dan kecakapannya dalam pertarungan. Itulah kenapa mereka berlayar sebagai Viking untuk menjarah dan merampas. Semakin banyak yang membunuh dan menjarah, semakin dihormati pula oleh sesama orang Norse. Itulah kenapa seorang ayah akan mengajari anaknya untuk bertarung dan memberinya senjata dan baju baja, kemudian mengirim anaknya ke ekspedisi pertamanya. Untuk para Norse, ini sudah menjadi budaya. Dan karena bertarung sangat natural dalam hidupnya, sulit untuk tiba-tiba berhenti. Sama seperti memberitahunya untuk berhenti bernafas. Setelah mendengar cerita Thorfinn, Einar bertanya, "Lalu bagaimana denganmu, Thorfinn? Kau orang Norse, tapi kau menolak hal yang dulunya natural bagimu. Apa aneh hidup tanpa melukai orang lain?" Thorfinn pun menjawab, "Untuk masyarakat kami, iya, kau akan ditandai sebagai pengecut dan dijauhi oleh teman, keluarga, dan tetanggamu." Tapi Thorfinn yang sekarang tidak masalah dengan hal tersebut. Thorfinn lebih baik jadi orang luar daripada harus menanggung beban mereka. Beban mereka yang telah Thorfinn bunuh. Jiwa mereka datang tiap malam dalam mimpi Thorfinn untuk meminta pertanggungjawaban. Dan Thorfinn dari lubuk hatinya yang paling dalam telah berniat untuk menebus semua kesalahannya dan membawa jiwa mereka ke tempat di mana mereka bisa beristirahat dengan tenang. Thorfinn juga merasa tidak cukup jika hanya menaruh pedangnya. Bagaimanapun,
bersumpah untuk tidak membunuh atau melukai orang lain, bukan berarti Thorfinn bisa menebus semua orang yang telah ia bunuh atau ia lukai. Dengan tangannya sendiri, Thorfinn harus tumbuh seperti gandum yang ia tanam dulu, dan membangun banyak rumah yang dulunya pernah ia bakar. Thorfinn mungkin tidak tahu cara menghapus perang dari dunia ini, tapi paling tidak Thorfinn ingin ada tempat di mana hal tersebut nyata. Thorfinn juga ingin menemukan tempat di mana mereka tak perlu pedang. Di sana Thorfinn akan membangun makam untuk semua yang ia bunuh, dan jiwa mereka dapat beristirahat dengan tenang. Einar pun bertanya kepada Thorfinn, "Tapi bagaimana caramu melindungi tempat seperti itu?" Einar paham perasaan Thorfinn, tapi jika tidak ada yang mengangkat pedang, mereka akan menjadi sasaran empuk bagi penjara. Einar juga berkata, ada waktu di mana kita harus bertarung untuk melindungi perdamaian dan kebebasan. Mendengar hal tersebut, Thorfinn menjawab perkataan Einar. Menurut Thorfinn, itu juga tidak bagus. Tak ada gunanya jika harus bertarung demi hidup yang damai. Dengan begitu, hanya akan membuatnya mustahil selamanya untuk terhindar dari neraka kekerasan dan pembunuhan. Einar yang mendengar pernyataan Thorfinn mengatakan, kalau begitu, pada akhirnya itu semua cuma mimpi. Tidak ada tempat di dunia ini tanpa kekerasan. Einar juga mengatakan, tapi mungkin, hanya mungkin, ada tempat di sana, jauh dari sini, di mana Viking tidak akan datang menyerang. Tempat di mana orang luar seperti kita bisa hidup tenang. Mendengar perkataan Einar, Thorfinn jadi teringat pernah mendengar cerita serupa. Dan Thorfinn pun mengatakan, di seberang laut, di luar jangkauan dari negeri manapun, dan tidak diketahui oleh pedagang budak manapun, di tempat jauh di seberang lautan. Belum menyelesaikan kalimatnya, Thorfinn tersadar bahwa terlalu dini untuk gembira. Tempatnya terlalu jauh. Thorfinn bahkan tidak tahu lokasinya. Bisa mencapainya atau tidak, Thorfinn pun juga tidak tahu. Bukan cuma itu, mereka juga harus membawa banyak orang luar seperti dirinya untuk membangun negeri. Dan menurut Thorfinn itu adalah pekerjaan yang sulit. Einar yang mendengar hal tersebut pun merasa lega, dikarenakan masih ada secercah harapan. Di saat Thorfinn dan Einar saling bertukar cerita, tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki kuda. Dan ternyata yang datang adalah para penjaga yang siap dengan senjata lengkap. Para penjaga langsung menggeledah dan mengobrak-ngabrik tempat peristirahatan Einar dan Thorfinn. Melihat perbuatan penjaga, Thorfinn menyadari suatu hal, bahwa Gardar telah kabur. Menurut Thorfinn, tidak ada alasan lain bagi para penjaga untuk menggeledah gudang kecil ini. Einar yang mengetahui Gardar kabur, langsung mengkhawatirkan keadaan Arnis.